dengan selesainya pendidikan untuk S3 yang di Universitas Tadulako ini, harapan saya tetap memberikan motivasi kepada teman-teman untuk tetap terus berjuang di dalam menekuni akan studi yang kita miliki masing-masing, sehingga nantinya ke depan bisa kita dapat bermanfaat untuk pembangunan. Dalam hal ini pada hari ini saya dipromosikan sebagai dokter. Tentu tidak mudah, penuh perjuangan, tetapi tidak boleh menyerah. Kita tetap eksis, dan itulah tugas kita sebagai dosen, tetap belajar terus sampai akhir hidup kita. Oleh karena itu harapan saya ke depan, semoga di UNTAD dengan adanya S3 ilmu pertanian lebih banyak lagi untuk mengembangkan diri untuk memperoleh gelar doktor dan tingkat lebih atasnya lagi. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bagi kita sekalian, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu 17 Desember 2014, sidang ujian terbuka promosi doktor bidang ilmu pertanian konsentrasi ilmu tanaman pada program pasca sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovenda Flora Pasaru dengan judul Keanekaragaman Arthropoda dan Cendawan sebagai Agens Hayati Helopeltis SPP pada berbagai sistem pertanaman kakao dimulai. Tim penguji sidang ujian terbuka promosi doktor dipersilahkan memasuki ruang sidang. Ibu Promovenda dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Selanjutnya, sidang ujian terbuka dipimpin oleh Rektor Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pimpinan sidang dalam promosi doktor atas nama Flora Pasaru dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sebelum kita lanjut untuk beri kesempatan kepada Promovenda menyampaikan ringkasan disertasinya, maka kesempatan pertama saya akan memberi waktu kepada ketua tim promotor untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik di hadapan sidang promosi doktor pada pagi hari ini. Untuk itu, kepada Muhammad Kasih Tio, Bapak Ibu tim penguji yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saudara Promovenda yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalan pertanian Universitas Tadulako masuk atau menjadi mahasiswa program pasca sarjana UNTAD konsentrasi ilmu tanaman tahun 2011. Judul disertasi Promovenda adalah Keanekaragaman Arthropoda dan Cendawan sebagai agen hayati Helopeltis spesies
pada berbagai sistem tanaman kakao. Ini berhasil mengisolasi, kemudian mengidentifikasi musuh alami pada hama Heliopertis ini pada tanaman kakao, berupa cendawan entomopatogen yang berasosiasi dengan hama Heliopertis pada perkebunan tanaman kakao. Nah, mengapa ini sebagai kita anggap sebagai punya nilai noveltis, bahwa yang ditemukan oleh Promopenda ini belum dilaporkan sebelumnya oleh peneliti ataupun laporan-laporan yang ada di search, baik itu di Google maupun di sumber-sumber lainnya. Sehingga dengan demikian ke depan penemuan dari Promopenda ini bisa dimanfaatkan atau sebagai harapan bagi pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang perlindungan tanaman, khususnya kakao. Bapak pimpinan sidang kemudian yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah yang sempat kami sampaikan gambaran pertanggungjawaban akademik dari Promopenda Gelora Pasado. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, selanjutnya dengan memperhatikan permohonan saudara Promopenda untuk mengikuti ujian promosi doktor dengan judul disertasi keanekaragaman Arthropoda dan cendawan sebagai agen hayati Heliopertis spesies pada berbagai sistem pertanaman kakao. Untuk itu, sebagai bagian dari keabsahan jalannya sidang ujian pada hari ini, kami persilahkan Sekretaris Panitia Ujian untuk membacakan surat keputusan yang bertalian dengan keabsahan ujian dimaksud. Saya persilahkan Sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 7521/28/KP/2014 tentang penetapan panitia pelaksana ujian terbuka mahasiswa program doktor pada pasca sarjana Universitas Tadulako. Rektor Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menunjuk dosen sebagai pada lampiran surat keputusan ini sebagai pelaksana ujian terbuka atas nama Flora Pasado. Tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat keperluan dan penetapannya. Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS NIP 19610202 198903 1001. Lampiran surat keputusan nomor 7521/UN28/KP/2014 tanggal 10 Desember 2014. Judul penelitian keanekaragaman arthropoda dan cendawan sebagai agen hayati Heliopertis spesies pada berbagai Sahabudi MSI ditetapkan di Palu pada tanggal 10 Desember 2014. Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS NIP 19610202 198903 1001. Terima kasih. Terima kasih kepada Sekretaris Panitia. Berikutnya kami memberi kesempatan kepada saudara Promopenda untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang tertuang di dalam disertasi saudara. Tentu saja waktunya kami batasi
Sehingga kami berharap yang disampaikan ini adalah inti dari disertasi saudara. Kepada Promopelda Flora Pasaru, kami beri waktu 10 dan maksimal 15 menit. Saya percaya patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan rahmat dan petunjuknya sehingga pembuatan disertasi ini dapat terwujud, dan pada hari ini diperkenankan untuk mengikuti sidang ujian terbuka yang sangat SDMS Rektor Universitas Tadulako dan sebagai Ketua Panitia Sidang Ujian Terbuka yang sangat terpelajar dan yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Insinyur Tuti Kusminati MSc sebagai penguji eksternal yang sangat terpelajar dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Fatur Rahman MD Direktur Program Pasca Sarjana dan sebagai tim penguji yang sangat terpelajar dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Indrianto Kadeko MD sebagai tim penguji yang sangat terpelajar dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Alam Ansari MSI sebagai promotor dan sebagai tim penguji yang sangat terpelajar dan yang sangat saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfuz sebagai promotor 1 dan tim penguji yang terpelajar dan yang saya hormati Ibu Dr. Hadayani MSI sebagai Sekretaris Sidang Ujian Terbuka yang terpelajar dan yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Yunus sebagai tim penguji yang terpelajar dan yang saya hormati Ibu Dr. Uswa Hasana yang terpelajar dan yang saya hormati Bapak Dr. Sahabudin MSI sebagai co-promotor 2 dan sebagai tim penguji. Hadirin yang saya hormati, judul disertasi ini sebagai agen hayati pada berbagai sistem pertanaman kakao merupakan salah satu komoditas unggulan di sektor perkebunan yang dapat memberi kontribusi baik itu pada pendapatan asli daerah maupun sebagai devisa negara dan organisme pengganggu tanaman. Salah satu hal utama pada tanaman kakao adalah Helopeltis dapat menurunkan produksi pada kisaran 61% hingga 75%. Dan di gambar terlihat adanya serangan Helopeltis dan ada jenis hamanya. Pada umumnya, petani masih menggunakan satu-satunya insektisida kimia. Namun dalam hal ini berdampak buruk pada lingkungan hidup. Dan kenyataan tersebut menggugah kesadaran akan kebutuhan pengendalian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yakni dengan pengelolaan hama secara ekologis atau ecological waste management sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dan Impres Nomor 3 Tahun 1986 tentang sistem budidaya kakao dengan mengutamakan pengendalian hayati. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai agen hayati pada Helopeltis. Hipotesis, keanekaragaman arthropoda pada pertanaman kakao yang menggunakan beberapa jenis pohon penaung tetap dan yang menggunakan hutan alami sebagai pohon penaung memiliki keanekaragaman lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa menggunakan pohon penaung. Terdapat perbedaan intensitas serangan Helopeltis dan perbedaan penurunan berat biji kering kakao pada berbagai sistem pertanaman kakao. Terdapat jenis arthropoda predator dan cendawan lokal yang mempunyai potensi sebagai agen hayati pengendalian hama Helopeltis. Ini diperlihatkan tentang lokasi pengambilan sampel. A1 itu menunjukkan sistem pertanaman kakao tanpa menggunakan pohon penaung. A2 itu dengan berbagai jenis pohon penaung, dan A3 adalah menggunakan hutan alami sebagai pohon penaung. Dalam penelitian ini dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu keanekaragaman arthropoda dan peran fungsionalnya pada berbagai sistem pertanaman kakao. Lokasi penelitian
yakni dilaksanakan di Desa Pangana Sejahtera, Kecamatan Palolo, memiliki perbedaan, di mana pada pertanaman kakao yang menggunakan tanpa menggunakan pohon penau. Ini dilihat tentang kurva spesies akumulasi arthropoda yang ditemukan pada berbagai waktu pengambilan sampel, di mana pada pengambilan itu dilakukan 2 minggu sekali selama 3 bulan, jadi 6 kali pengambilan sampel. Indeks keanekaragaman spesies. Nah, dari hasil yang didapatkan bahwa pada sistem pertanaman kakao yang menggunakan berbagai jenis penau dan menggunakan hutan alami memiliki indeks keanekaragaman lebih tinggi, yaitu berkisar 2,9, sedangkan untuk pertanaman kakao tanpa menggunakan pohon penau indeks keanekaragamannya rendah, itu 2,5. Demikian hanya dengan kelimpahan relatif itu lebih tinggi pada sistem pertanaman kakao yang menggunakan beberapa jenis pohon penau. Ternyata persentase keanekaragaman arthropoda berdasarkan perannya, yaitu arthropoda, predator, parasitoid, tumoroid, dan fitofagus atau herbivora, menunjukkan bahwa pada ekosistem pertanaman kakao dengan sistem pedaun berbagai jenis pedaun memiliki persentase arthropoda musuh alami, dalam hal ini predator maupun. Ini hasil yang dilihat dari persentase keanekaragaman arthropoda berdasarkan peran fungsionalnya. Berdasarkan analisis dari Bray Curtis, didapatkan bahwa pada ketiga sistem pertanaman kakao, kemiripan komunitas arthropoda itu antara pertanaman kakao dengan berbagai jenis pohon penau dan menggunakan pohon penau itu mempunyai kemiripan dan tidak mempunyai kemiripan dengan pertanaman kakao tanpa menggunakan pohon penau. Dalam hal ini, untuk mengetahui intensitas serangan Helopeltis digunakan rumus bervariasi, skala kerusakan bervariasi. Terlihat ada gambar di depan kita. Nah, dari hasil penelitian juga pada tahap kedua ini didapatkan jenis Helopeltis yang berasosiasi pada pertanaman kakao, yaitu jenis Helopeltis theophora dan jenis Helopeltis pohon daungan tetap. Dilihat dari persentase penurunan berat biji kakao, terlihat bahwa tanpa pohon penau memiliki tingkat penurunan berat biji yang lebih tinggi dibanding dengan naungan hutan alami dan beberapa jenis naungan. Nah, kemudian penelitian tahap ketiga, yaitu predator dan patogen serangga yang berpotensi sebagai agen sayap di pengendalian Helopeltis. Metode yang digunakan yaitu metode survei dan eksperimental. Metode eksperimental yang dimaksud dalam hal ini adalah melakukan uji postulator dan uji patogenisitas. Kemudian untuk predator dilakukan uji pemangsaan. Dari hasil yang didapatkan pada ekosistem pertanaman itu parasitoid dan tumoroid. Namun demikian, dalam penelitian tahap ketiga ini dikhususkan untuk mengidentifikasi jenis-jenis arthropoda predator yang berasosiasi dengan Helopeltis. Dari hasil identifikasi didapatkan ada 9 jenis predator yang dilakukan uji kemampuan memangsanya di laboratorium dan menunjukkan bahwa ke-9 jenis ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai agen sayap di pengendalian Helopeltis. Namun demikian, di dalam laju pemangsaan mempunyai perbedaan pada proses perkembangan nimfa. Rata-rata dari predator lebih banyak memangsa nimfa dibanding daripada imago. Pemangsaan daripada jenis predator yang dilakukan di laboratorium, baik itu yang ada di lapangan, terlihat bahwa ada Basophilia supraculina, ada Dodecodurus thoracitus, ada Leginia dari
Hemiptera ada Lady Penurunan yang didapatkan itu mempunyai kemampuan untuk dikembangkan sebagai Aedes hayati. Kalau kita lihat di atas batang kakao itu semut rambat itu atau Esophila itu berkumpul untuk saling berebut terhadap Helopeltis. Dan golongan laba-laba yang potensial digunakan di sini ini dilakukan di lapangan dan tidak bisa dilakukan di laboratorium karena laba-laba dapat membentuk rumahnya itu membentuk sarang, membentuk jaringan-jaringan ini ya. Sehingga kami coba melakukannya, mengambil Helopeltis, kemudian kami masukkan dan ternyata beberapa menit kemudian kami juga mengikuti perilakunya dan dia dapat memangsa. Sehingga dengan demikian dapat diinformasikan bahwa di alam secara alami terdapat berbagai jenis musuh alami yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai agen hayati pengendalian. Nah, ini lagi pemangsaan yang dapat dilihat seperti saya sebutkan tadi bahwa mempunyai kemampuan yang berbeda, khususnya rata-rata yang paling terbanyak memangsanya itu dari Esophila, kemudian dari Cyclonida, dari kumbang helm. Menosinus juga itu adalah kumbang helm, itu mempunyai kemampuan baik nimfa maupun pada perkembangan stadia dimampunya lebih banyak dimangsa. Namun demikian bahwa yang lainnya tidak dapat disepelekan karena juga mempunyai potensi. Penelitian untuk melihat juga bagaimana cendawan entomophotogin yang berasosiasi dengan hama Helopeltis di lapangan. Ternyata dari hasil didapatkan ada ini buah kakao yang terdapat Helopeltis yang terinfeksi, kemudian kami lakukan isolasi dan digunakan stok ya sebagai untuk pemurnian selanjutnya pada agar media miring pada tabung reaksi. Nah, kemudian dari hasil identifikasi ini, dari hasil pemurnian ini dilakukan identifikasi pada berbagai media. Dari identifikasi secara makroskopis dan mikroskopis didapatkan ada 3 jenis cendawan entomophotogin yang dapat berpotensi digunakan sebagai agen hayati, yaitu didapatkan jenis Aspergillus species yang kita lihat itu pada bagian pertamanya terdapat pada bagian ujungnya seperti ada bunga-bunga, tapi itu adalah tangkai spora dan misalnya. Kemudian pada bagian kedua isolat HS3 itu didapatkan Aspergillus flavus, dan media yang ketiga adalah didapatkan Verticillium lecani. Nah, ini hasil identifikasi berdasarkan mikroskopis. Selama 7 hari memberi informasi kepada kita bahwa di alam begitu kayanya, dengan begitu maha kuasanya Tuhan menciptakan, bahwa di alam bukan semua serangga atau patogen yang ada itu adalah sebagai OPT. Namun demikian, yaitu adanya Aspergillus flavus sp yang mampu dapat menekan mortalitas serangga uji sebanyak 27 atau berkisar 90% dari 30 ekor selama 7 hari. Aspergillus flavus itu sekitar 80% atau jumlah rata-rata serangga uji 24, Verticillium lecani adalah 77% dan serangga yang mati adalah 23. Dengan demikian, dari hasil penelitian yang diperoleh disimpulkan bahwa pada sistem pertanaman kakao dengan menggunakan beberapa jenis pohon penaung tetap keragaman lebih rendah dan ini mengindikasikan ekosistemnya kurang stabil. Kemudian kesimpulan yang kedua, pada sistem pertanaman kakao dengan menggunakan hutan alami sebagai pohon penaung memiliki intensitas serangan Helopeltis rendah dan diikuti pertanaman kakao menggunakan beberapa jenis pohon penaung tetap, dan intensitas serangan tertinggi terdapat pada sistem pertanaman kakao tanpa menggunakan pohon penaung. Meningkatkan kestabilan, kemantapan, dan keseimbangan komunitas yang nantinya berimplikasi terhadap kualitas biotik dan abiotik. Secara umum dapat diinformasikan kepada kita semua
bahwa selama 6 bulan atau hasil yang kami dapatkan ini bahwa sangat menggembirakan karena mempunyai prospek untuk dapat dikembangkan sebagai agen sayap yang potensial, yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun demikian masih perlu dipelajari secara saksama untuk mendapatkan metode perbanyakan dan metode aplikasi musuh alami tersebut yang sesuai pada kondisi lapangan. Demikian penyampaian dari ringkasan disertasi ini. Terima kasih. Tahankan di depan tim penguji yang akan memberikan berbagai sanggahan dan pertanyaan. Silakan minum dulu. Waktunya lewat 3-4 menit, tapi penyajian beliau sangat menarik. Tetapi secara keseluruhan hasilnya tentu akan diperoleh dari kemampuan saudari Promovenda memberikan bantahan-bantahan atas sanggahan yang akan disampaikan oleh tim penguji yang terdiri atas Ibu Profesor Dr. Insinyur Tutik Kuswinanti MSc, Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman, Bapak Profesor Dr. Indrianto Kadeko, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Yunus, Ibu Dr. Insinyur Uswa Hasan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Alamansari, Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfud, dan Dr. Sahabudi. Karena itu, sebelum kami beri kesempatan kepada tim penguji, mohon saudara Promovenda menyiapkan alat tulis, dicamkan setiap pertanyaan atau sanggahan agar dalam memberikan jawaban bisa tepat, tidak bertele-tele, agar penilaian bisa juga lebih sempurna. Baik, kesempatan pertama di Makassar. Mudah-mudahan Promovenda bisa membuktikan jati dirinya sebagai calon doktor yang dapat diandalkan. Waktu tidak terbatas untuk Ibu Profesor Dr. Tutik Kuswinanti. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Tadulako, juga kepada tim promotor karena telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai penguji eksternal pada kesempatan ini. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Promovenda Ibu Flora Pasaru atas semangatnya karena telah berhasil melewati tahapan penelitian yang cukup berat saya kira, dan hari ini adalah saat yang sangat menentukan. Saya perlu tambahkan bahwa sebetulnya masih ada satu lagi hasil yang ditunggu dari penelitian ini yang nantinya merupakan bisa dipakai sebagai hati saya kira. Jadi Flora telah menemukan 3 spesies entomopatogen dari kelompok cendawan, dan itu telah kami analisa secara molekuler dengan analisa DNA, kemudian telah di sequencing di Singapura, tapi kami sedang menunggu hasilnya sehingga nanti ini bisa menentukan bahwa betul-betul ini spesiesnya adalah spesies Aspergillus atau yang mana. Jadi itu nanti akan bisa menjadi hasil saya kira yang sangat signifikan dalam disertasi ini. Baik, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Flora, hanya klarifikasi saja, jadi tidak perlu terlalu tegang. Dalam suatu proses penelitian, kita biasanya tentunya berangkat dari latar belakang permasalahan. Nah, menurut Promovenda, kira-kira dari tahapan-tahapan yang sudah dilewati dalam penelitian ini, apakah sudah bisa menjawab permasalahan yang tadi disampaikan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keragaman arthropoda maupun serangga, bukan arthropoda maupun cendawan itu ternyata lebih tinggi pada sistem pertanaman kakao dengan naungan.
menurut Saudari Promovenda, apakah hasil yang sudah diperoleh ini itu sudah siap untuk diaplikasikan ke lapangan ataukah belum? Jika belum, hal-hal apa kira-kira yang harus dikaji lebih lanjut sehingga nantinya bisa memberikan kontribusi yang nyata pada petani di lapangan, khususnya untuk kakao. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, sistem budidaya kakao, utamanya dengan sistem naungan, kita tahu banyak menyisakan bahan organik yang melimpah. Demikian juga dalam proses pasca panen, tiap 1 kg biji kakao menyisakan 10 kg limbah. Ini sangat besar sekali. Bahan organik ini memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan baik sebagai pupuk, bahan pakan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak kelola dengan baik, maka bahan organik yang sangat melimpah ini bisa sebagai tempat yang optimal untuk tempat berkembang biaknya OPT, terutama hama-hama dan juga cendawan patogen pada kakao. Menurut Saudari Promovenda, kira-kira bagaimanakah cara pengelolaan budidaya kakao yang baik agar hasil yang diperoleh ini bisa optimal? Karena tadi kalau kita lihat hasilnya kan yang naungan yang lebih baik, tetapi di lain pihak itu sebetulnya bisa menimbulkan masalah kalau kita tidak tahu manage hal tersebut. Jadi pendapat saudara bagaimana, kemudian bagaimana cara pengelolaan? Tadi yang tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, apakah sudah mampu mengatasi masalah? Jawaban saya, tahapan-tahapan penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan dari hasil penelitian, saya boleh katakan bahwa sudah dapat mengatasi masalah karena didapatkannya ada berbagai jenis musuh alami, khususnya predator yang dapat memangsa, dan didapatkan adanya jenis-jenis cendawan yang juga berpotensi untuk dapat mengendalikan daripada si masalah tadi. Kemudian juga bahwa pada penelitian tahap pertama dari berbagai jenis keanekaragaman yang berhasil diidentifikasi, ternyata bahwa pada ekosistem pertanaman kakao, khususnya pada pertanaman kakao dengan menggunakan berbagai jenis pohon penama tetap dan hutan alami, memberi informasi kepada kita bahwa di sana terdapat jumlah individu predator lebih banyak dibanding dengan fitofagus. Sementara pada pertanaman kakao tanpa pohon penama, kalau kita lihat dari komposisinya tadi, persentase komposisi, itu terlihat bahwa didominasi oleh fitofagus. Jadi kalau boleh saya katakan, berdasarkan hasil penelitian, bahwa dari tahapan-tahapan penelitian ini yang sudah dilakukan, sudah dapat mengatasi berdasarkan dari apa yang didapatkan data, bahwa pada penelitian menginformasikan terdapat indeks keanekaragaman lebih tinggi pada sistem pertanaman kakao. Indikasinya kalau indeks keanekaragaman tinggi, ekosistemnya stabil, berarti di sana tidak terjadi kerusakan. Berarti dalam hal ini sudah dapat mengatasi masalah. Kemudian pertanyaan kedua, apakah data keanekaragaman ataupun dan cendawan yang berasosiasi dengan Heropeltis siap untuk diimplementasikan di lapangan? Nah, ini yang saya mau katakan bahwa masih perlu pengujian lebih lanjut. Pengujian apa saja itu yang masih perlu kita lihat untuk diimplementasikan di lapangan, yaitu teknik perbanyakan, kemudian pengembangan formulasi, bagaimana pengemasan,
bagaimana penyimpanan dalam berjangka panjang. Nah, ini yang perlu perhatian untuk mengimplementasikan dari agensi hayati yang didapatkan. Kemudian yang ketiga, bahwa benar apa yang minta maaf Profesor sampaikan tadi, Profesor Tuti, bahwa sementara pohon penaung itu pada pertanaman kakao yang diberi pohon penaung itu mempunyai dampak positif terhadap keanekaragaman arthropoda, namun tadi ada dikhawatirkan tentang adanya OPT. Tetapi perlu dilihat di sini bahwa di dalam mengelola sistem pertanaman kakao yang diberi penaung itu, menurut pendapat saya, bahwa harus diminimalisir pengaruh kondisi yang tidak baik, yaitu dengan adanya pemangkasan, sehingga nantinya tanaman pohon penaung yang memang jatuhan untuk seresah itu bisa saja juga menjadi, kalau itu terlalu banyak, menjadi sumber OPT maupun penyakit. Terjadi kelembapan di situ kalau tidak diperhatikan keadaan iklim mikronya. Oleh karena itu penting untuk penanaman pohon penaung ini, tetapi pemeliharaan harus kita jaga, terutama pemangkasan bentuk dan sanitasi, sehingga untuk hal yang dikhawatirkan terjadinya perkembangan OPT di situ dengan sebagai cendawan, untuk karena kita ketahui bahwa cendawan atau patogen itu memang lebih cepat perkembangan ketika didukung kelembapan yang tinggi. Nah, salah satu solusi ketika kita menggunakan pohon penaung itulah yang penting dilakukan, dan juga perlu diperhatikan di dalam hal pengaturan jarak tanam dengan tanaman utama. Saya kira itu yang bisa saya dapat jawab. Apakah ada yang terlupa pertanyaan? Minta maaf. Terima kasih Bu Prof. Tuti Kusminanti. Alhamdulillah sudah diberikan beberapa rangkaian pertanyaan. Selanjutnya saya persilakan Profesor Fatur Rahman. Waktunya maksimal 4 menit. Terima kasih Bapak Ketua Sidang yang sangat terpelajar, Profesor Muhammad Basir, yang saya sangat hormati. Teman sejawat Promovenda, Ibu Flora Pasaru yang saya hormati. Hadirin Dewan Penguji, para keluarga dan penghargaan yang sangat luar biasa atas penampilan teman sejawat saya, Ibu Flora Pasaru, dalam memaparkan hasil penelitian disertasi pada siang hari ini. Oleh karena itu, dari awal saya sudah mengikuti, akhirnya saya mengambil kesimpulan untuk mengajukan satu pertanyaan saja. Saudara Promovenda melihat penelitian yang sangat besar ini manfaatnya, saya ingin bagaimana saudara menjelaskan kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Dapatkan ini kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didapatkan jenis-jenis cendawan, entomopatogen dan predator, maka dapat saya katakan bahwa kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai pengembangan teori tentang pemanfaatan agensi hayati yang sudah didapatkan untuk upaya
pengendalian hama helopeltis. Dan yang kedua adalah didapatkannya jenis-jenis cendawan dengan demikian sebagai pengembangan teori mikrobiologi dengan didapatkannya cendawan isolat lokal yang berasosiasi helopeltis, dan inilah yang dapat dijadikan sebagai teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang selama ini petani kita masih terfokus pada satu-satunya pengendalian. Namun pemerintah tidak tinggal diam dan para ahli entomologi dan fitopatologi terus berjuang untuk selalu melakukan penelitian untuk mendapatkan teknologi pengendalian yang ramah lingkungan. Karena kita ketahui sekarang bahwa di masa globalisasi hasil pertanian yang bebas residu pestisida itu yang sekarang perlu kita lihat. Karena kenapa? Dampak daripada aplikasi pestisida itu tidak akan kita pungkiri, banyak memberi dampak negatif, khususnya kepada kesehatan manusia, baik itu pada pemakai atau petani sebagai konsumen dan juga sebagai pasar. Itu bisa diklaim akan hasil-hasil pertanian dan tidak dapat diterimanya. Sebagai contoh, bahwa pernah saya ikuti simposium dari salah satu perusahaan kakao menyatakan bahwa biji kakao asal Indonesia sudah diberi garis merah oleh Jepang karena adanya residu pestisida. Nah, inilah salah satu tujuan daripada peneliti untuk mau melihat pendekatan secara back to nature atau pendekatan dengan pengelolaan hama secara ekologis. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih. Persilakan Bapak Penguji Profesor Dr. Insinyur Indrianto Kadeko, waktunya juga maksimal 4 menit. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu penguji, anggota tim penguji yang saya hormati, khususnya kepada Komite. Ada 2 pertanyaan untuk saya. Yang pertama, saya ingin mendengarkan kembali penjelasan saudara tentang mengapa sistem yang kompleks itu meningkatkan jumlah arthropoda, tetapi selanjutnya berpengaruh terhadap penurunan produksi kakao. Yang kedua, bagaimana kaitannya pembicaraan saudara ini dengan sustainable agriculture, pertanian yang berkelanjutan yang memiliki 3 pilar utama. Demikian. Berpengaruh terhadap produksi kakao. Di situ tidak terlihat perbedaan antara produksi antara pertanaman kakao tanpa hormon penaung dengan secara analisis statistiknya tidak berbeda nyata. Nah, mungkin perlu dikaji bahwa produksi hasil pertanian atau produksi kakao tidak hanya ditentukan oleh adanya satu faktor, tetapi ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan sehingga produksinya bisa rendah. Jadi bukan hanya
produksi, antara lain ya kemungkinan dari jenis tanahnya, tentang kesuburan, kemungkinan dari umur tanaman, ya. Jadi ini yang saya melihat bahwa berbicara tentang produksi itu tidak dapat kita lihat bahwa hanya satu segi, tetapi kita mau melihat bahwa ada faktor yang lain seperti yang saya katakan tadi, bahwa mungkin selain daripada umur tanamannya, dari ukuran buahnya juga berbeda, itu mempengaruhi produksi juga. Walaupun dikatakan tadi bahwa pada sistem pertanaman kakao dengan berbagai atau menggunakan beberapa jenis itu, kalau itu memang sudah memberikan dampak positif bagi kita bahwa keanekaragaman lebih tinggi, tetapi tidak mutlak bahwa produksinya itu tinggi. Nah, ini yang bisa saya mau lihat bahwa ada faktor lain yang perlu dikaji, dan mungkin dari peneliti yang selanjutnya nanti akan mengkaji itu sehingga dapat lebih mendukung penelitian yang saya dapatkan ini. Kemudian yang dilihat bahwa sebagaimana diketahui bahwa pertanian berkelanjutan itu mempunyai 3 pilar. Nah, 3 pilar jadi di dalam sistem pertanian ini, ya, sistem pertanian berkelanjutan, 3 pilar. Kalau kita bisa beri komentar, seumpamakan sebagai ilustrasi sebagai tungku, ada 3 tungku yang dipakai biasa memasak pada masa lalu menggunakan api. Kalau salah satu tungkunya pincang atau salah satu yang lebih pendek, tentu ya daripada nasi yang ada di dalamnya itu bisa tumpah. Saya andaikan ke sana suatu ilustrasi bahwa 3 pilar yang utama di dalam pertanian berkelanjutan, kemantapan ekologi, yang 3 pilar tadi, kelayakan ekonomi, dan kelayakan sosial. Hasil penelitian dari sisi ekologi meningkatkan kondisi sistem yang lebih beragam, artinya itu stabil, berarti tidak ada kerusakan. Itu lebih baik. Dari dilihat juga dari rantai makanannya itu lebih kompleks, sehingga musuh alam yang ada di dalamnya itu selalu tersedia, baik dapat mengembangkan potensinya lebih baik atau kinerjanya. Secara ekonomi kita lihat, tentu diharapkan itu dapat meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau secara sosial, kita tahu bahwa kebanyakan petani juga ini, ya, petani kakao, teknologi yang digunakan ini, ya, khususnya dalam pengendalian untuk pertanian berkelanjutan. Namun saya katakan tadi bahwa pada umumnya, namun demikian, kalau kita melihat melakukan survei di lapangan, ternyata juga sudah ada yang menerapkan agensi hayati. Bisa saja kami sebutkan kelompok petani yang ada di Desa Sejahtera, dan mungkin ada di tempat-tempat lain yang mengembangkan itu, Bioferbasiana, Trichoderma, sehingga dikatakan secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian, pertanian berkelanjutan artinya aman, terjaga, dan tersedia untuk ke depan. Saya kira itu yang bisa dapat saya jawab. Terima kasih. Pak Dr. Insinyur Muhammad Yunus, waktunya juga maksimal 4 menit, saya bilang. Terima kasih pada pimpinan sidang.
Profesor Dr. Muhammad Nasution yang saya hormati, yang saya hormati tim penguji, sekretaris, pemerintah dan juga hadirin semua. Pada kesempatan ini saya ajukan, ini ada 2 pertanyaan. Pertama, kalau melihat parameter penelitian yang kedua, kegiatan kedua, ternyata intensitas serangan Helopeltis ini cukup tinggi pada ekosistem tertentu, pada ekosistem A1. Yang saya tanyakan, faktor-faktor apa yang berpengaruh sehingga Helopeltis itu meningkat sampai 40,2%, sementara di situ ada peranan dari musuh alami. Mungkin bisa jelaskan nanti bagaimana peranan musuh alami di situ. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi Promo Vena banyak jelaskan tentang PHT ekologi yang begitu mantap. Apakah PHT ekologi ini bisa diimplementasikan di ekosistem pertanaman kakao di sana, mengingat Helopeltis yang pada ekosistem A1 itu tinggi dan juga indeks keragaman ya masih perlu ditingkatkan. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana bisa meningkatkan indeks keragaman ekosistem yang mungkin tadi disebutkan 2,5 sampai 2,9. Mungkin lebih mantap lagi kalau bisa mencapai angka 3 kan. Ya, hanya itu. Terima kasih. Berpengaruh terhadap komponen lain, sehingga mengubah kinerja ekosistem tersebut. Seperti pada A1. Pada A1 itu pertanaman kakao tanpa menggunakan konvensional. Berarti ada satu komponen yang tidak ada di situ. Dari teori ekologi menyebutkan itu setiap tindakan yang dilakukan terhadap salah satu komponen akan berpengaruh terhadap komponen lain, sehingga mengubah kinerja ekosistem tersebut. Salah satu komponen ekosistem yang dimaksud tadi adalah pohon penaung, karena pada A1 itu penyedaan pohon penaung. Nah, kalau dikatakan apakah peran musuh alami pada A1 itu tidak berfungsi, itu yang kedua tadi ya. Berdasarkan penelitian pada tahap 1 memberi informasi kepada kita bahwa keberadaan arthropoda predator lebih rendah, sedangkan untuk parasitoid itu tidak ditemukan. Faktor inilah yang bisa menyebabkan sehingga populasinya di sana tinggi dari hasil penelitian ini. Jadi peran musuh alami sebenarnya melakukan kinerjanya dengan baik ketika itu didukung oleh adanya habitat yang sesuai, khususnya iklim mikro yang ada di sekitarnya, dan ada variasi-variasi dari tanaman. Karena itu merupakan salah satu tempat untuk mendapatkan sebagai mencari makanan. Kalau untuk parasitoid itu mendapatkan nektar untuk imagonya. Nah, di pertanaman kakao tanpa pohon penaung itu tidak ada. Inilah yang menyebabkan sehingga di sana terjadi populasi Helopeltis itu tinggi. Nah, karena itu untuk mengembangkan potensi daripada musuh alami itu harus diberi penambahan tanaman-tanaman, apakah itu tanaman penutup tanam atau tanaman-tanaman yang ada di sekitar pohon, di sekitar pertanaman, sehingga untuk mendapatkan kelangsungan kehidupannya. Dan inilah yang menyebabkan salah satunya Pak, bahwa kelemahan dari tanaman
monokultur itu atau tanaman tanpa menggunakan pohon penaung. Ada beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa bisa terjadi eksploitasi hama, ledakan kalau itu tidak ada. Itu salah satu kelemahan daripada sistem monokultur. Karena itu kita melihat di petani kita yang peneliti gunakan pola sistem yang digunakan oleh petani, jadi nantinya akan diinformasikan, disosialisasikan bahwa itu pentingnya untuk tetap mempertahankan adanya pohon penaung dengan memperhatikan yang seperti pertama saya katakan pengaturan tanamannya dengan pemeliharaan pemangkasan bentuk dan sebagainya. Nah, cara kalau dikatakan bahwa bagaimana program PHT dalam pendekatan secara ekologi dapat diimplementasikan dengan ekosistem indeks keanekaragamannya dari misalnya kita dapatkan 2,5 pada tanpa pohon penaung, 2,9 pada beberapa jenis, diharapkan dari minta maaf dari Bapak penanya tadi bahwa ya bagaimana ditingkatkan sampai 3. Jadi prinsip dari pada program PHT terpadu ini, pengendalian hama terpadu ini sebenarnya itu mengutamakan pengendalian hayati, musuh alam itu predator parasitoid, ya, memainkan perannya, dan untuk meningkatkan indeks keanekaragaman penting untuk memperhatikan keadaan sekitarnya untuk habitat yang memang untuk digunakan sebagai niche atau relung untuk tempat berkembang biak. Jadi dalam hal ini nantinya ketika iklim mikro di sekitar tanaman utama itu mendukung, maka ya bisa saya katakan indeks keanekaragaman itu bisa ditingkatkan. Ya, barangkali itu yang bisa saya dapat jawab. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Insinyur Uswa Hasanah, IMAGRSC. Waktunya. Baik, Ibu Pemda, sesuai dengan waktu yang diberikan pimpinan pada saya, Kapolri, pertanyaan saya hanya satu. Musuh alami dari Helopeltis di lokasi penelitian Ibu yaitu yang jenis predator dan jenis jamur. Nah, menurut Ibu, dari kedua jenis musuh alami ini, mana yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan Helopeltis di batangan, dan bagaimana cara aplikasi dari kedua jenis musuh alami ini? Terima kasih. Laju kemampuan memangsanya itu dia lebih efektif saya melihatnya, karena dia rata-rata dapat memangsa untuk Modasunus sex maculatus atau kumbang helen itu dapat memangsa sampai 4 sampai 5 per hari. Nah itu kalau dikatakan mana lebih efektif. Jadi dari ke-9 predator itu memang ada syarat lain bahwa ada 3 itu yang lebih, Cyclonida, Menoscius, dan Pesophila. Kemudian untuk cendawan itu juga efektif berdasarkan dari uji patogenitas. Rata-rata mampu menyebabkan mortalitas akibat terinfeksinya dari si Oceratocus itu di atas rata-rata 50%. Dengan demikian, kalau boleh saya katakan bahwa kedua musuh alami ini adalah efektif dan berpotensi untuk ditempatkan sebagai agen sehat. Hanya tinggal nantinya bagaimana kalau untuk predator, bagaimana cara untuk mengembangkan juga, demikian juga untuk cendawan isolat lokal, bagaimana cara untuk mengembangkan untuk diperbanyak, dan nantinya ketika diaplikasikan di lapangan ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan sehingga dia bisa mampu bertahan untuk mengendalikan. Karena kalau musuh alam ini tidak sama dengan pestisida. Kalau pestisida itu makanya petani lebih senang memakai, begitu disemprot hari jam pagi
sorenya itu dia jalan-jalan, oh sudah senang sekali bagi semua. Ya. Nah, demikian pada minggu berikutnya lagi dia datang lihat lagi. Kenapa masih ada? Tidak tahu kalau dia sudah resisten. Nah, kalau musuh alami ini diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya dengan memperhatikan tipe habitat yang sesuai, maka dengan bisa saya katakan, insya Allah dapat digunakan sebagai agensi yang memang yang efektif. Dan saya mau katakan di sini, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat lokal yang indigenous atau yang asal lokal daerah itu sendiri, dia lebih berpotensi untuk dikembangkan dibanding ketika kita mengimpor dari tempat lain atau yang mengambil dari tempat lain, karena banyak faktor. Jadi itulah yang saya katakan tadi di saat bahwa sangat saya gembira benar bahwa untuk mendapatkan ini itu sekitar 6 bulan baru saya bisa mendapatkan jenis patogennya ini. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Penguji dari tim promotor Bapak Profesor Dr. Ijun Alamansari, waktunya maksimal 2,5 menit. Pak pimpinan sidang yang saya muliakan, karena waktu yang diberikan sangat terbatas sekali, maka satu pertanyaan buat Romo Venda. Dari hasil penelitiannya telah menemukan berdasarkan ciri morfologi 3 cendawan entomopatogen: Aspergillus species, Aspergillus flavus, dan Verticillium lecanii. Pertanyaannya, bagaimana, adakah cara-cara bagaimana mengembangkan ketiga patogen ini sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan hama heliotrophis? Beberapa teknik perbanyakan, misalnya saja bisa kita lakukan pada teknik perbanyakan pada media jagung atau media beras, dan hal ini sebenarnya sudah saya lakukan pada saat itu, tetapi saya belum saya sampaikan. Dan saat ini oleh mahasiswa S1 di hama penyakit sementara melaksanakan PKL, dan ternyata hasilnya itu sangat bagus, karena sejak sudah hampir 1 tahun berlalu, tetapi masih mempunyai viabilitas daya tumbuhnya pada media yang digunakan itu masih bagus. 4 hari kemudian semua dari media jagung itu dan beras itu ditumbuhi. Jadi metode pengembangannya ini bisa dengan perbanyakan pada media beras dan jagung. Untuk Verticillium lecanii mungkin ya saya mau sebutkan di sini walaupun tidak ada dalam disertasi, tetapi bersama-sama dengan anak saya sebagai mahasiswa di HPT melakukan itu, terlihat bahwa isolat Verticillium lecanii tumbuhnya lebih cepat pada media beras dibanding jagung. Untuk Aspergillus flavus lebih cepat pada media jagung dan Aspergillus species. Walaupun tidak termuat di dalam disertasi ini, namun demikian karena isolat-isolat ini sudah tersedia di laboratorium dan untuk dapat bisa dikembangkan, kemarin saya menanyakan kepada Prof. Kuti karena ahli cendawan, saya katakan bahwa Prof, hasil identifikasi ini itu ternyata saya kembangkan terus, itu masih terus berkembang dengan bagus. Kira-kira bagaimana cara pengemasannya yang baik sehingga viabilitasnya itu masih tetap ada walaupun disimpan dalam jangka waktu lama. Dari Ibu Prof mengatakan bahwa ada zat yang nantinya akan ditambahkan
dan dibuat itu di dalam satu kemasan di blender dalam bentuk tepung dan disimpanlah sebagai suatu isolat yang nantinya bisa digunakan untuk di lapangan. Nah, hal inilah yang teknik-teknik pengembangan ini. Jadi perlu pengembangan formulasinya, Pak. Selain teknik, contohnya kan perlu juga diperhatikan nantinya seperti yang saya katakan pengemasannya dan penyimpanan dalam jangka panjang. Saya kira itu yang bisa dapat saya jawab. Terima kasih. Terima kasih pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Promopenda, saya kira memang yang menarik dari penelitian ini bahwa ada yang menjadi kebanggaan buat Ibu karena sudah menemukan jenis-jenis predator yang bisa menjadi agen hayati. Yang saya mau komentari bahwa yang menarik di sini memang Pak, untuk menggunakan agen hayati secara alami di lapangan itu sudah menjadi sesuatu yang susah. Menjadi temuan antara dari Ibu bahwa kalau menggunakan naungan tanpa naungan itu keragamannya menjadi berkurang. Sesungguhnya di situ yang menjadi fokus bahwa kalau sudah dilakukan intensifikasi tentu akan mengganggu keanekaragaman hayati. Bukan cuma karena tidak ada naungannya, mungkin karena perlakuan-perlakuan yang lain, misalnya penggunaan pestisida menyebabkan keanekaragaman itu yang berkurang, sehingga memang menjadi fokus kita nanti ini menggunakan agen hayati yang harus dikembangkan. Tentu Ibu menjadi sesuatu yang menarik nanti untuk dikembangkan itu. Nah, yang saya ingin tahu dari pengetahuan Ibu berkaitan dengan ekologi, studi ekologi berkaitan dengan keberadaan arthropoda itu, kira-kira gambaran Ibu bisa sampaikan ke sini ke kita bahwa kira-kira bagaimana kondisi ekologi yang dibutuhkan untuk bisa bertahan arthropoda yang Ibu dapatkan itu. Karena memang secara alami susah lagi kita dapatkan untuk digunakan sebagai agen pengendali, ya. Walaupun masih ada di lapangan, tetapi untuk bekerja secara optimal sudah sangat tidak memungkinkan karena populasinya berkurang dan juga mengalami tantangan. Sehingga ke depan kita perlu melakukan studi ekologi. Silakan, Bu. Baik, terima kasih, Prof. Untuk arthropoda sehingga dapat bertahan, saya mau menjawab bahwa ekologi yang diinginkan di sini adalah habitat yang berdasarkan hasil penelitian menggunakan beberapa jenis pohon penaung, dengan catatan juga bahwa tindakan input dari luar, misalnya saja input dari luar yang saya maksudkan tadi, penggunaan pestisida itu perlu diminimalkan. Bahkan kalau sudah agen hayati atau podanya tinggi itu, dan hasil penelitian membuktikan bahwa keanekaragamannya ya tidak sampai tingkat serangannya tidak melampaui sampai angka ekonomi. Oleh karena itu, untuk bisa bertahannya arthropoda di dalam suatu ekosistem, maka perlu dimanipulasi tentang lingkungannya dengan menanam berbagai jenis tadi untuk sebagai idahnya mengurangi input dari luar yang secara berlebihan, misalnya saja pestisida, penggunaan pupuk juga yang berlebihan. Dengan demikian, maka arthropoda tersebut dapat mengembangkan potensinya, khususnya yang berperan sebagai musuh alam. Silakan Bapak Dr. Sarabudi Negasi
waktu yang dimulai 2,5. Pertanyaan saya itu sudah siapkan juga, tapi sudah ditanyakan juga oleh penguji yang lain. Jadi telepon saya banting setir saja ini. Pertanyaan mendadak saja. Jadi dari temuan Ibu ada predator dan patogen tadi, di antaranya semut yang saya ingin sedikit tanyakan. Semut ini bukan hanya berpotensi sebagai predator atau musuh alami, tapi juga berpotensi sebagai vektor penyebar dari patogen. Tapi di sisi lain sesungguhnya semut ini juga bisa dimanfaatkan sebagai vektor penyebar dari patogen kita, intong patogen tadi. Jadi yang saya ingin tanyakan, kira-kira bagaimana Ibu bisa memikirkan atau memaksimalkan potensi semut ini tidak hanya sebagai predator, tetapi sebagai juga vektor dari agen yang ingin kita kembangkan tersebut. Saya kira itu. Apakah sudah terpikirkan hal seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Dipikirkan oleh si peneliti sehingga keberadaan semut di ekosistem. Jadi saya kira bahwa pada prinsipnya semut ini adalah secara umumnya dia berpotensi sebagai predator. Nah, kalau untuk dikatakan juga dia sebagai vektor, ya saya pernah mendengar juga bahwa ada salah seorang dari saya sebutkan Dr. Umran kalau tidak salah, itu meneliti tentang semut sebagai agen vektor daripada Phytophthora parvifera. Nah, tetapi kalau kita mau lihat di sini bahwa apakah itu harus dimusnahkan? Tentu tidak, karena perannya ini adalah bukan hanya ya mungkin secara kebetulan saja di situ jawab, tetapi secara garis besarnya saya mau menyatakan bahwa keberadaan semut, berbagai jenis semut, karena dari hasil penelitian yang saya dapatkan bahwa populasi semut dari famili Formicidae ordo Hymenoptera ini yang paling banyak. Sehingga kalau kita kaitkan dengan intensitas serangan, khususnya pada sistem pertanaman kakao pada berbagai jenis dan hutan alami ini, karena di situ banyak semutnya, ternyata dia mampu menekan intensitas serangan daripada Helopeltis. Dan dari uji pemangsaan yang saya lakukan khususnya pada tidak ada hal-hal yang berkenan, ya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang Kajian. Bapak Dr. Sarmudi MSI atas pertanyaan yang diberikan kepada pemerintah. Seluruh rangkaian pertanyaan dan sanggahan telah diajukan oleh tim penguji promosi dokter pada siang hari ini. Untuk mendapatkan hasil, kami akan skor ujian ini untuk mendengarkan masukan-masukan sebagai keputusan dari Dewan Penguji pada siang hari ini. Itu saya skor beberapa menit. Ibu Promovenda dipersilakan kembali memasuki ruang sidang. Ya, hadirin yang kami muliakan, skor kami cabut kembali. Bapak Ibu sekalian, ini penguji yang berbahagia. Rapat penentuan kelulusan saudara Promovenda telah kami langsungkan beberapa menit. Karena itu segera kami akan sampaikan hasil sidang pada tim penguji.
Saya mohon saudara Formovenda berdoa dan tentu mempersiapkan hati dan batin untuk mengetahui sebagai akumulasi seluruh rangkaian pelaksanaan ujian setelah memperhatikan bantahan-bantahan saudara atas sanggahan tim penguji sertai dengan performa selama menyampaikan paparan yang kurang lebih 15 menit dan juga memperhatikan nilai mata kuliah selama saudara menempuh kurs atau mata kuliah di bangku pendidikan S3, maka dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut. IP kumulatif saudara Formovenda untuk seluruh mata kuliah yang telah dilulusi mempunyai IPK 3,87. Ujian disertasi saudara dengan mempertimbangkan semua aspek, saudara dinyatakan lulus dengan nilai A. Dengan demikian IPK kumulatif saudara menjadi 3,93 dan saudara dinyatakan lulus dengan yudisium sangat memuaskan. Apakah saudara Formovenda menerima? Masuk kategori ujian atau cum laude, tetapi karena waktu tempuh studi saudara lebih dari 3 tahun yang dipersyaratkan untuk yudisium cum laude, maka yudisium saudara jatuh pada posisi sangat memuaskan. Flora Pasaru untuk maju dalam rangka sebelum ditandatangani. Surat perjanjian pada hari ini, Rabu 17 Desember 2014, pukul 9 WITA sampai selesai, saya telah menempuh ujian terbuka S3 di program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Sehubungan dengan ini, saya berjanji untuk menyelesaikan segala masalah akademis dan menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh seluruh tim penguji yang sudah dijilid selambat-lambatnya 1 bulan terhitung sejak ditandatangani surat ini. Apabila tidak dapat menyelesaikan sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan, maka saya bersedia untuk diuji kembali dan membayar uang SPP dan atau uang ujian. Tanggal kemasukan disertasi yang sudah disempurnakan menentukan wisuda dan tanggal ijazah. Yang berjanji Flora Pasaru. Kepada beliau saya undang untuk saya selaku Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Flora Pasaru
menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu tanaman. Moga-moga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah sebagai seorang doktor. Untuk itu kami mengucapkan selamat untuk Ibu Dr. Insinyur Flora Pasaru, MSI. Sidang ujian promosi doktor oleh Ibu Dr. Insinyur Flora Pasaru, MSI, kami beri waktu yang tidak terbatas untuk menyampaikan kesan-kesan isi hati dan mungkin juga ucapan terima kasih kepada keluarga. Saya persilakan Ibu Dr. Demikian saya mengatakan bahwa dibatasi. Terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya lah sehingga selama proses perkuliahan sampai pada akhir ujian terbuka saat ini saya dapat disertai dan dituntunnya sehingga boleh menyelesaikannya, dan tentu tidak terlepas dari bimbingan arahan berbagai pihak. Terima kasih kepada orang tua saya, Ibu Maria Buro, yang saya bersampaikan bahwa sejak dari SMA Ibu sudah tiada, dan terima kasih kepada ibu saya walaupun sudah tiada yang sudah melahirkan saya ke dunia ini. Terima kasih juga kepada bapak saya yang tidak bisa hadir karena sudah dalam usia lanjut, sudah sekitar 80 tahun ke atas, dan juga adalah sebagai pendidik kepala sekolah SD, sebagai generasinya kepada kami anak-anaknya. Dan terima kasih kepada suami yang selalu mendampingi sejak dalam penelitian sampai pada selesainya ini. Terima kasih kepada adik-adik saya, bapaknya Gilbert, Bapak Aris Insinyur Aris Bulo MM, yang bisa hadir pada saat ini bersama dengan Bapak Profesor Dr. Muhammad Basir, bahwa sudah memperoleh gelar doktor. Namun demikian, bahwa apa yang saya raih ini itu tidak terlepas dari bimbingan arahan, perhatian yang sangat besar berbagai pihak, khususnya kepada Bapak promotor yang dengan hormat saya sebut namanya, Bapak Profesor Haji Arab Asari, MSI, yang tidak mengenal waktu ketika saya katakan kapan saya bisa konsultasi, selalu menyiapkan waktunya walaupun di dalam kesibukannya begitu banyak. Demikian juga kepada yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfud MD, yang senantiasa memberikan waktu dan perhatian sehingga di dalam pelaksanaan sejak dari perencanaan penelitian ini hingga
pada ujian terbuka, selalu memberi perhatian, dan juga kepada Bapak Dr. Sahabudin MSI sebagai co-promotor yang juga tak henti-hentinya selalu menanyakan bagaimana Ibu Flora, apakah sudah selesai diperbaiki. Inilah yang memotivasi dari promotor ke promotor, sehingga selalu saya katakan siap. Oleh karena itu, tidak ada kata yang indah yang saya bisa dapat sampaikan selain ucapan terima kasih yang tulus dari hati saya. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati Bapak di dalam tugas pekerjaannya dan selalu sukses. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasir SE yang mengawal sebagai tim oponen sejak dari proposal, sidang komisi, seminar hasil, sidang tutup, memberi banyak perhatian dan arahan-arahan dalam penyempurnaan penulisan disertasi ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Yunus LP, kepada Ibu Dr. Uswa Hasanah yang sebagai tim oponen yang juga tak henti-hentinya untuk mengingatkan kapan Ibu Flora selesai. Motivasi-motivasi inilah yang selalu menjadikan saya lebih semangat sehingga bisa menyelesaikan tahap demi tahap di dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan di S3 ini. Kepada Bapak Profesor Insinyur Rusli, Master of Agriculture PhD, sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako, dan Ibu Dr. Insinyur Hadayani MSc dan S, Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Universitas Tadulako, yang tak henti-hentinya juga memberikan motivasi di dalam kegiatan penyelesaian administrasi, baik juga di dalam pelaksanaan kegiatan sejak dari perkuliahan sampai pelaksanaan penelitian. Juga saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh teman-teman penulisan artikel sampai mendapatkan jurnal. Terima kasih Ibu atas perhatiannya, dan mungkin selanjutnya nanti seperti yang sudah disampaikan bahwa masih ada uji DNA PCR yang ada di Singapura sekarang. Nanti tetap kita bekerja sama Ibu untuk dibuat dalam Scopus. Itulah harapan kami sebagai tim peneliti yang ada di UNCAD bersama dengan promotor untuk kerjasama kita tetap jalin. Terima kasih kepada teman-teman sejawat yang sudah boleh hadir pada saat ini, khususnya dari jurusan HPP yang memberikan dukungan. Tanpa kehadiran kita semua, kehadiran keluarga, mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhanlah yang menyempurnakan akan kebaikan kita semua. Kepada anak-anak saya dan cucu juga, cucu saya sudah 3, masih kecil-kecil, dan kami ada di bawah sampai menangis di lihat rumahnya.
Ini juga mau tampil. Yang dalam hal ini kalau saya mau katakan bahwa sejak saya melaksanakan penelitian, cucu saya juga dititik mamanya. Dan sambil melaksanakan penelitian, pulang dari lokasi, menimang lagi cucu untuk berkarya terus. Karena terus terang, saya sudah 8 tahun pada lektor kepala, tidak bisa naik-naik kalau tidak S3. Jadi sudah 8 tahun. Oleh karena itu, dengan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini telah dinyatakan bertambah lagi 1 gelar, dan semoga itu untuk bisa naik golongan lagi. Jadi saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf di dalam penyampaian saya ini mungkin tidak teratur dan mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Itulah keterbatasan dari saya dan itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Rektor sebagai Ketua Sidang Pimpinan. Terima kasih Ibu Dr. Insinyur Flora Pasaru MSI yang telah mengungkapkan berbagai kesan, pesan dan juga ungkapan terima kasih atas perjalanan panjang yang dilalui selama menempuh pendidikan doktor. Sebelum kami tutup, tentu saja mewakili keluarga besar Universitas Tadulako menyampaikan selamat kepada Ibu Dr. Flora beserta seluruh keluarga yang telah mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang diraih hari ini adalah buah perjuangan panjang yang serta dengan kesabaran dan ketabahan. Tadi di saat rapat terbatas penentuan kelulusan Ibu, saya sempat mengemukakan bahwa setelah kami kurang lebih 24 tahun sama-sama beliau di Fakultas Pertanian, hari ini baru terungkap siapa sesungguhnya Ibu Dr. Flora Pasaru. Yang kami lihat selama ini sehari-hari, selama kurang lebih 24 tahun, mungkin beliau 4 tahun lebih duluan masuk di pertanian. Beliau ini memang sosok wanita yang lembut, halus dan santun dalam bertutur. Kami sangat bangga melihat penampilan Ibu yang hari-hari sangat berbeda dengan kemampuan menyampaikan gagasan-gagasan akademik yang berdimensi saintifik. Beliau juga ini dapat mengikuti ujian terbuka karena setelah berhasil mempublish karyanya melalui jurnal International Journal of Current Research and Academic Review atau IJCAR edisi volume 2 nomor 11 November 2014. Karena itu perjuangan panjang Ibu ini memang terus terevaluasi. Kami berharap masih ada satu dan prodi Ibu, Bapak Insinyur Yohanes Panggeso, agar mengikuti jejak Ibu Dr. Flora Pasaru. Memang selama ini sudah 3 orang yang dihasilkan dari prodi S3 Ilmu Pertanian, dan Ibu Dr. Flora ini adalah perempuan pertama yang meraih gelar doktor dari bidang ilmu pertanian Universitas Tadulako. Saya kira inilah ungkapan kebahagiaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kami menutup, kami ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya
kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Tutik Kusnawati MSc atas perkenannya hadir. Demikian juga kepada Bapak Dr. Muhammad Yunus, Ibu Dr. Uswa Hasanah, dan kepada Profesor Dr. Alam Ansari, Profesor Dr. Ijur Mahfud, dan Bapak Dr. Salahuddin. Ketiganya ini adalah tim promotor yang telah mengawal dan mengantarkan Ibu meraih pendidikan puncak S3. Kami hanya berdoa dan mendorong agar bisa menduduki jabatan profesor setelah persyaratan gelar S3 telah diraih. Kepada keluarga Ibu Dr. Flora Pasaru, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Tadulako. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa Tadulako memang layak dipercaya untuk menggembleng tenaga-tenaga pendidik yang ingin meningkatkan kapasitasnya, terutama kualifikasi pendidikan. Kepada semua pihak di program Pasca Sarjana, terutama pengelola, yaitu Bapak Profesor Rusdi, Ibu Dr. Hadayani, terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Apa yang diberikan kepada peserta didik adalah bagian integral dari keseluruhan layanan di tingkat Universitas Tadulako. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya ujian promosi doktor. Saya mewakili keluarga besar Universitas Tadulako sekali lagi menyampaikan selamat, sukses, semoga yang terbaik tetap ada di hadapan Ibu Dr. Insinyur Flora Pasaru. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang promosi doktor pada hari ini kami akan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, maka memberikan ucapan selamat. Maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sidang ujian terbuka promosi doktor pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kakak ini dia jawab. Ya.